Dari Dani Kaizen mengatakan, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki, tidak akan bisa kamu nikmati apabila kamu sakit. Halo Sobat Metro, selamat malam. Saya Inga Dwi Lestari yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dalam live talk show dengan tema rehabilitasi jantung untuk apa dan siapa ya? Nah, bersama narasumber kita yang luar biasa nantinya akan ada Dr. Diana Saraswati, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association, Fellow of ASEAN College of Cardiologists. Nah, bagi Sobat Metro yang belum tahu nih, info.rsklinik.sby merupakan salah satu akun sosial media yang dikelola dan dimiliki oleh Metro Healthcare, salah satu unit bisnis dari Metro Group. Nah, Metro Healthcare sendiri mempunyai akun lainnya yang bisa banget nih dan wajib juga Sobat Metro untuk ikuti dan follow, yaitu @info.rsklinik.malang. Merupakan akun informasi tentang vaksin, layanan rumah sakit, klinik, lab, dan juga puskesmas. Dan juga bagi Sobat Metro yang seneng banget nih ikut seminar, workshop, dan kayaknya nggak pernah skip gitu ikut seminar tersebut. Bisa juga follow @infoseminarworkshop.id dan @infoseminar_medis yang menginfokan tentang event webinar dan workshop. Jadi jangan lupa ya untuk teman-teman follow account Instagram dan juga Facebook kami. Jadi sekali lagi bagi teman-teman Sobat Metro yang belum tahu bahwa info RS klinik.sby ini merupakan salah satu akun sosial media yang dimiliki dan dikelola oleh Metro Healthcare, salah satu unit bisnis dari Metro Group. Selain akun ini, Metro Healthcare juga mempunyai akun lainnya yaitu @info.rsklinik.malang yang memuat info tentang vaksin, layanan kesehatan di rumah sakit, lab, klinik, ataupun puskesmas. Nah, bagi teman-teman juga yang suka banget ikut seminar ataupun workshop, kayak nggak pernah kelewatan satu pun, bisa banget juga langsung aja follow @infoworkshop.id dan juga @infoseminar_medis yang menginfokan tentang event webinar dan juga workshop. Jadi teman-teman jangan lupa follow account Instagram dan juga Facebook kami ya. Nah, sebelum masuk acara, nanti saya akan memperkenalkan kepada Sobat Metro narasumber kita yang sangat luar biasa untuk malam hari ini. Oke, kita yang sangat luar biasa. Ini nantinya akan ada dokter yang sangat... Halo, selamat malam Dokter Diana. Salam kenal. Ingat, terima kasih Metro Healthcare udah berkenan menginvite saya dalam acara ini. Oke, gimana kabarnya dokter? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat semua ya dokter ya. Jadi sebelum kita bahas tentang tema kita pada malam hari ini, Inga akan memperkenalkan dulu nih narasumber kita yang sangat luar biasa nih. Tadi Inga baca-baca biografinya juga ya dokter. Ada dokter Diana Saraswati, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, Fellow of Indonesian Heart Association, Fellow of Asian College of Cardiologists. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Klinik Utama Dharma Husada Premier Surabaya. Beliau berpraktek pada hari Selasa dan Kamis di jam 2 siang sampai jam 4 sore ya dokter. Benar ya dokter ya? Iya, insya Allah benar. Oke, ini sebelum masuk lagi, Inga akan bacakan kembali biografi dokter nih. Inga lumayan amazed ya dokter ya, dan kayaknya ini boleh idola deh sama dokter nih. Kayak biografinya nih bagus banget. Kita kayaknya satu alma mater nih dokter. Tahun 1996, dokter lulusan dokter di Universitas Erlangga ya dok ya? Iya, saya dokternya dari Universitas Erlangga, kardiolognya dari Erlangga juga, tetapi untuk subspesialisnya dari Harapan Kita Jakarta. Oke, tahun 2019 juga memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran di Universitas Erlangga juga ya dokter ya? Iya, alhamdulillah dari Erlangga S3-nya.
Saya benar-benar kagum banget dengan gelar dokter yang banyak dan membuktikan bahwa semua wanita bisa memperoleh pendidikan setinggi-tingginya ya dokter ya. Oh ya, pasti. Ya, insya Allah. Ini saya juga lihat untuk sertifikasinya, dokter lumayan aktif mendapatkan sertifikasi di tahun 2009. Ada American College of Sport Medicine Certified Clinical Exercise Specialist Singapore Heart Center di Singapura. Lalu 2010, dokter juga mendapatkan sertifikasi EACPR, Cardiac Rehabilitation Training Courses di 2010. University Hospital in Hospital Bern, Switzerland. Wih, jauh banget nih dokter sampai ke Switzerland. Lalu 2011 Alhamdulillah. juga 2011 juga dokter mendapatkan Certification of Assessment 15 European Practicum on Clinical Exercise Testing CPX International in Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam, Germany. Wih, tadi di Switzerland, sekarang di Jerman. Ini benar-benar amazed banget nih dokter saya dengan riwayat biografinya. Di 2013 juga dokter mendapatkan konsultan certification of prevention and cardiac rehabilitation Collegium of Indonesian Heart Association, dan di tahun yang sama juga dokter juga mendapatkan sertifikasi di European Board of Accreditation in Cardiology in the Exercise Training and Long-Term Management of Heart Failure Patient Burn di Switzerland. Ini kayaknya dokter sering bolak-balik Switzerland ya dokter ya. Iya, waktu itu. Iya. Oke dokter, ini tadi kita udah kenalan, semoga karena kan tidak kenal maka tak sayang ya dokter ya. Jadi untuk malam hari ini tema kita di rehabilitasi jantung untuk apa dan siapa nih dokter? Mungkin bisa sharing-sharing nih dok, sebenarnya rehabilitasi jantung itu apa sih dok? Karena kan kita tahu ya jantung merupakan salah satu organ yang paling penting di dalam tubuh kita. Iya, selama ini yang terkenal kan atau yang dikenal adalah rehabilitasi medik ya, rehabilitasi medik. Sebetulnya rehabilitasi jantung itu juga bagian dari rehabilitasi medik, tapi ini untuk pasien-pasien yang pasca serangan jantung atau habis dirawat karena ada sakit jantung, gagal jantung, atau habis pasang ring, habis operasi jantung. Jadi khusus untuk pasien-pasien jantung. Jadi rehabilitasi jantung yang memperbaiki kondisi pasien yang baru serangan atau yang baru melakukan tindakan operasi. Diperbaikinya macam-macam, mulai dari terutama ini tujuannya untuk kualitas hidup ya, supaya kualitas hidupnya itu lebih baik. Jadi kadang-kadang kan pasien serangan jantung itu ada apa ya, seperti menurun kondisinya karena tiba-tiba kok saya serangan jantung ya, padahal saya itu selalu hidup sehat, misalnya gitu. Dan itu menurunkan kondisinya dan kadang-kadang menurunkan kepercayaan dirinya. Dan kadang-kadang bingung, saya boleh olahraga apa, saya boleh melakukan aktivitas seksual atau tidak, misalnya. Atau saya boleh kembali kerja lagi, enggak, setelah serangan jantung itu. Nah, rehab itu memberi arahan, memberi latihan untuk pasien-pasien yang habis serangan itu uh, untuk meningkatkan kualitas hidupnya supaya lebih baik lagi. Jadi prinsipnya itu sih. Oke, jadi untuk rehabilitasi jantung berarti memang dikhususkan untuk pasien-pasien yang baru saja melakukan operasi jantung. Tetapi Ya, dok, selain itu apakah ada kasus-kasus atau klausa lain? Jadi siapa saja sih yang harus menjalani program ini dok? ya, prinsipnya semua pasien dengan penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular. Yang nggak punya penyakit jantung atau yang tidak habis operasi jantung ya nggak ikutan ya. Nanti mengintimidasi pasien-pasien yang udah sakit jantung itu. Jadi contohnya ini satu pasien pasca serangan jantung atau pasien penyakit jantung koroner. Kemudian pasien habis pasang ring atau pasang stent. Pasien gagal jantung, pasien dengan penyakit katup jantung, penyakit bawaan jantung, kemudian pasien yang sudah memiliki penyakit jantung hipertensi. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan
penyakit jantung ya, jantungnya bisa bengkak sampai akhirnya gagal jantung. Pasien setelah pasang pacemaker atau pacu jantung, kemudian pasien setelah operasi bypass misalnya. Nah, itu yang kita rehab biasanya. Oh gitu. Jadi memang lebih dikhususkan untuk pasien-pasien yang memang punya riwayat penyakit jantung ataupun sudah melakukan tindakan operasi yang berhubungan dengan penyakit jantung tersebut ya dokter ya. Betul sekali, betul. Nah, tadi selain untuk meningkatkan kualitas hidup, sebenarnya ada lagi nggak sih dok untuk tujuan dan manfaat setelah dilakukannya rehabilitasi jantung ini dok? Ya, jadi kan memang prinsipnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Supaya kualitas hidupnya yang sebelumnya itu habis operasi, misalnya ini ya, kita lihat pasien habis operasi jantung. Kualitas hidupnya kadang-kadang menurun karena dia dulunya saya merasa sehat, tidak ada bekas operasi, sekarang ada bekas operasi. Nah, di situ akhirnya kita perbaiki kualitas hidupnya dengan cara apa? Dengan cara diajari olahraga yang baik. Kemudian diberi penyuluhan atau edukasi konseling tentang diet yang tepat. Kemudian kalau perlu eh, dikonsultasikan juga dengan psikiater atau psikolog. Dokter rehab medik juga berperan di sana. Sehingga kualitas hidupnya baik. Selain itu apa? Supaya gaya hidupnya berubah. Jadi dari gaya hidup yang kurang baik mungkin sebelumnya ya, menjadi gaya hidup yang lebih baik, yang lebih sehat. Kemudian pasien juga diberi arahan bagaimana olahraga yang tepat buat dia, sehingga kebugarannya juga meningkat. Yang dulunya mungkin gelap ya, saya olahraga apa nih habis serangan jantung. Nah, kita ajari olahraga yang tepat itu bagaimana, yang aman buat jantungnya, yang sesuai dengan kondisinya, sehingga pasien juga pada akhirnya akan merubah gaya hidupnya menjadi lebih baik, kemudian juga tahu olahraga yang tepat. Selain itu, dari penelitian-penelitian, ternyata pasien-pasien yang mengikuti program rehabilitasi jantung itu akan uh, nurun atau berkurang kemungkinan mortalitasnya. Tapi memang usia itu ada di tangan Tuhan ya. Cuman dari Iya, betul. penelitian, pasien-pasien yang mengikuti program rehabilitasi, mortalitasnya atau tingkat kematiannya akan makin menurun, kira-kira sebesar 25%, besar banget kan, Iya, betul. dibandingkan pasien-pasien yang tidak mengikuti program rehab. Hmm. Begitu. Jadi, mungkin karena akhirnya pasien-pasien tadi mendapat arahan yang benar, yang tepat, sehingga gaya hidupnya lebih tertata, akhirnya apa? Nggak mudah terkena penyakit jantung lagi, jadi mencegah serangan jantung ulang. Karena mencegah itu, kemungkinan untuk masuk rumah sakit juga akan menurun. Karena masuk rumah sakit menurun, tidak gampang kumat penyakit jantungnya, maka kemungkinannya karena itu semua akhirnya mortalitasnya jadi menurun juga sampai 20 sampai 25% kan lumayan ya seperempat dari 100%. Iya. Lumayan tinggi banget ya dokter ya, selain untuk Iya. meningkatkan kualitas hidup juga menurunkan mortalitas atau tingkat kematian dari pasien yang mempunyai riwayat penyakit jantung ya dokter. Betul. Nah, di Iya. sini yang menarik nih dokter, sebenarnya apakah yang mengikuti rehabilitasi jantung ini hanya untuk pasien-pasien yang sudah mempunyai kondisi penyakit jantung atau memang sebenarnya ada orang yang saya ingin aja ikut rehabilitasi jantung untuk meningkatkan kualitas hidup, tapi saya nggak pernah nih kena penyakit jantung. Itu sebenarnya bisa nggak sih dok? Atau bagaimana tuh dok regulasinya? Ya, kalau program rehabilitasi jantung berarti pasti pasien itu sudah punya sakit jantung paling tidak. Tapi kalau misalnya ada populasi atau individu yang saya ingin jantung saya sehat gitu ya, tapi saya tuh sebetulnya belum punya sakit jantung gitu, kan gitu ya. Mm-mm. Boleh
silahkan untuk datang ke dokter spesialis jantung. Nanti akan diberi arahan bagaimana olahraga yang tepat untuk orang-orang yang belum punya penyakit jantung atau Hmm. orang-orang individu yang masih punya resiko penyakit jantung tetapi belum terkena penyakit jantung. Yang punya faktor resiko kan misalnya pasien yang sudah ada hipertensi, yang sudah ada diabetes, yang merokok mungkin ya, kalau merokok tolong ya di stop ya rokoknya ya. Terus ada pasien yang hipertensi, pasien yang kolesterolnya tinggi, atau pasien yang obesitas misalnya. Nah, itu kan sebetulnya beliau-beliau ini belum punya penyakit jantung, tapi sudah punya faktor resiko untuk kemungkinan suatu hari bisa kena penyakit jantung nih kalau faktor risiko tadi tidak diregulasi gitu ya, tidak diperbaiki. Nah, itu juga ada cara olahraga yang baik, tetapi tidak mengikuti program rehabilitasi jantung. Jadi berbeda Berarti itu ya, program yang berbeda ya dokter ya untuk yang memang berbeda. pernah punya penyakit jantung dan ingin menurunkan resiko terkena penyakit jantung itu programnya berbeda Iya, ya dokter ya. ya, beda, beda. Oke. Oke. Nah, tadi sudah masuk ke rehabilitasi jantungnya sendiri, sebenarnya apa aja sih dok yang harus dipersiapkan oleh pasien-pasien yang akan menjalani rehabilitasi jantung, dok? Iya, biasa di Surabaya ini memang eh, pusat pelayanan rehabilitasi jantung masih belum ada di semua rumah sakit. Memang belum ada di semua rumah sakit karena memang memerlukan suatu ruangan yang cukup luas untuk ada gimnasiumnya. Jadi kami memang ada gimnasium khusus ya untuk olahraga pasien-pasien itu. Nah, tentunya datang ke pusat-pusat pelayanan rehabilitasi jantung. Kemudian di sana biasanya pasien akan di anamnesa. Anamnesa itu ditanya habis apa nih, habis punya penyakit jantung apa atau habis operasi apa itu. Setelah itu pasien persiapannya apa? Diminta atau pasien diminta untuk membawa hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya oleh dokter jantung siapa saja, kemudian hasil-hasil operasinya bagaimana. Jadi nanti kita akan evaluasi ini pasien ini memang benar-benar habis serangan jantung atau punya penyakit jantung. Kemudian yang kedua, pasien sebaiknya dalam kondisi yang tidak ada handicap di ekstremitas. Ekstremitas itu di kaki misalnya. Karena kita akan melakukan olahraga yang banyak menggunakan kaki. Contohnya, pasien-pasien yang sudah mengalami yang mungkin kakinya sudah mengalami kelumpuhan atau gerakannya sudah tidak kuat lagi, biasanya akan kami arahkan ke dokter rehab medik. Karena di sana akan dilatih kekuatannya. Nanti dokter jantungnya ikut merawat, tetapi tidak melatih kakinya itu. Nah, untuk yang misalnya ada masalah tidak mampu berkomunikasi, artinya gini, misalnya ada pasien schizofren, pasien-pasien dengan gangguan jiwa, itu kan tidak bisa kita ajak komunikasi, beliaunya juga tidak, kalau kita tanya, sesak nggak Pak, atau sakit nggak dadanya, itu juga kan eh, nggak bisa nyambung ya. Iya, Nah, itu betul dok. syarat-syaratnya memang syarat-syaratnya harus bisa diajak komunikasi dan tidak ada handicap di eh, kaki ya, tungkai. Nah, setelah itu nanti boleh nanti kalau dalam kondisi maaf ya saya agak serak nih. Dalam kondisi Nggak stabil, bingung dulu nggak dokter? ya nggak apa-apa. Dalam kondisi stabil, pasien udah nggak sesak, tidak ada nyeri dada, tidak ada keluhan-keluhan yang bermakna ya. Pasien udah
udah stabil lah, udah tidak ada selang-selang yang bergelantungan di tubuhnya. Nah, itu boleh itu ikut. Jadi memang awal itu akan kita evaluasi dulu kondisi Hmm, pasiennya sebelum dia ikut program itu. oke. Berarti untuk hal yang dipersiapkan oleh pasien pastinya kondisi yang fit dulu ya dokter ya, Iya, tidak ada tapi mm-mm. gangguan pada ekstremitas dan juga harus bisa diajak komunikasi dan tidak mengalami sesak juga nyeri dada ya dokter. Iya, Nah, betul. ketika pasien sudah sudah menjalani rehabilitasi jantung nih dok, sebenarnya ada berapa fase sih dok yang harus dijalani oleh pasien? Ya, rehabilitasi jantung itu ada 3 fase sebetulnya. Fase 1 itu ketika pasien masih dirawat di rumah sakit. Jadi ketika pasien setelah operasi mungkin ya atau habis dipasang ring, kemudian pasien akan didatangi eh, petugas rehabilitasi jantung yang akan merawat pasien itu di fase ketika pasien itu masih ada di rumah sakit. Itu fase 1. Jadi mungkin di sana akan diajarin bagaimana kembali ke bisa bisa mandiri lagi, bisa pakai baju sendiri, bisa jalan setidaknya 200 meter, bisa mandi sendiri. Kemudian cara bangun yang benar dari operasi jantung, misalnya begitu, diajarin cara-caranya, diajarin batuk yang baik gimana gitu. Nah, kalau yang fase 2 itu ketika pasien itu sudah dari rumah sakit itu dia keluar dari rumah sakit, sudah pulang ke rumah, kemudian dia diminta untuk hadir lagi ke klinik atau rumah sakit untuk mengikuti program rehab yang rata-rata lamanya 1 bulan hingga 2 bulan. Nah, di situ pasien datang ke pusat rehab itu, datang dari rumah, nanti latihan, nanti konseling, nanti edukasi, dapat ke edukasi, baru dia pulang lagi gitu. Jadi datang dari rumah ke rumah sakit atau klinik. Itu fase 2. Nah, fase 3 itu pasien-pasien yang sudah melewati fase 2. Jadi fase 3 itu harus syaratnya sudah melewati fase 2 yang ketika fase 2 itu dia disupervisi oleh dokter dan tenaga kesehatan di sana. Kalau dia sudah melewati fase 2 dan dianggap lulus ya, in quote ya, lulus, dia tidak perlu supervisi lagi untuk latihan atau olahraganya, maka dia diperbolehkan masuk ke fase 3. Sebetulnya fase 3 itu adalah fase ketika pasien itu sudah kita kick, ya, kita sepak tuh in quote ya, kita sepak untuk kembali ke masyarakat. Jadi seharusnya fase 3 itu pasien sudah dianggap bisa melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang tidak perlu kita supervisi lagi. Jadi Hmm. dia sudah dikembalikan ke masyarakat. Tapi kalau misalnya nih pasiennya kadang-kadang ada pasien-pasien fase 2 yang sudah melewati fase 2, dia dia ingin latihan di rumah sakit untuk fase 3 atau latihan di klinik untuk fase 3. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kadang-kadang karena kalau latihannya di klinik atau di rumah sakit, mereka akan bertemu teman-teman yang senasib dan sepenanggungan dan Iya, merasa apa ya lebih merasa semangat juga ya dokter ya. iya, kemudian merasa lebih safe karena kan di situ banyak perawat, banyak dokter. Padahal sebetulnya fase 3 itu sebetulnya pasien itu sudah kita tidak perlu supervisi lagi gitu sebetulnya. Mm-mm. Oke, jadi karena topik kita hari ini sangat menarik nih dokter, jadi Inga ingin mempersilahkan untuk sobat Metro lainnya yang kalau ada pertanyaan nih mumpung ada narasumber kita yang sangat super, jadi bisa dipersilahkan Waduh, untuk Masya Allah. memberikan pertanyaan. Sebelum itu Ya, kita lanjut silakan. lagi nih Mm-mm. dokter. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang fase-fase yang harus dijalani oleh pasien. Tadi ada 3 fase ya dokter. Nah, sekarang setelah dilakukannya rehabilitasi jantung, apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut dok?
Ya, rehabilitasi jantung itu sebetulnya kata lainnya adalah prevensi sekunder. Sebetulnya adalah Oke. prevensi sekunder untuk penyakit jantung. Artinya apa? Artinya kalau pasien itu sudah mengikuti program rehabilitasi jantung, maka diharapkan pasien itu sudah paham, sudah mengerti gaya hidup yang lebih sehat, sudah mengerti obat-obat yang diminum apa, sudah lebih mengerti olahraga yang diperbolehkan atau yang dianjurkan. Harapannya pasien tidak terkena penyakit jantung lagi, atau pasien tidak kambuh lagi sakit jantungnya, atau pasien kondisinya lebih sehat. Jadi, program rehabilitasi jantung ini sebenarnya memberikan seperti tugas ke pasien, kamu jangan masuk rumah sakit lagi loh ya, gitu. Saya udah ajarin loh ya Mewanti-wanti ya. olahraganya. Heeh. Jadi saya udah, kami itu udah memberi konseling, edukasi cara makan yang benar, kemudian dietnya gimana, olahraganya gimana, obatnya apa, terus cara bergerak yang benar, yang aman. Nah, harapannya pasien akan tidak masuk rumah sakit lagi atau tidak kambuh lagi. Nah, sayangnya kadang-kadang pasien terlena. Pasien itu kadang Betul. terlena setelah ikut program rehab, terus lupa. Yang merokok, merokok lagi gitu. Yang dulunya udah berhenti, jadi lupa deh kalau udah pernah sakit jantung. Ntar merokok lagi, ntar makan kolesterol tinggi lagi. Nah, itu harapannya nggak sampai gitu, gitu pasien itu. Sudah mendapat pemahaman, maksudnya itu. Oke, dokter. Nah, ini ada satu pertanyaan masuk, dok, dari Esti Darsono. Nah, dok, makanan apa yang harus dihindari bagi pasien ASD sekundum dan pulmonal hipertensi sedang? Dan kalau operasi, angka keberhasilannya berapa persen, dok? Ya, terima kasih. Ini Ibu Esti ya, Ibu Esti Darsono. Terima kasih Ibu. Kalau ASD sekundum itu adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan yang menyebabkan ada perubahan anatomi dari jantungnya sehingga sekat antara serambi kiri dan serambi kanan itu lubang ya, tidak menutup dengan sempurna sehingga perlu dioperasi. Untuk makanan dalam kondisi ASD sekundum itu tidak ada makanan spesifik yang dilarang. Karena apa? Penyebabnya ASD sekundum itu bukan karena gaya hidup. Berbeda dengan penyakit jantung koroner, berbeda dengan penyakit jantung hipertensi. Nah, itu penyakit karena gaya hidup yang kurang sehat. Tetapi kalau pasien dengan ASD sekundum itu bukan karena penyakit yang timbul bukan karena gaya hidup, tapi karena kelainan bawaan. Nah, jadi tidak ada makanan khusus yang dihindari. Tapi seandainya ingin bergaya hidup sehat, gaya hidupnya lebih sehat lagi, tidak terkena penyakit jantung koroner, tidak terkena diabetes, hipertensi di kemudian hari, ya sebaiknya makan makanan yang tinggi serat, kemudian yang rendah kadar kolesterolnya. Kemudian contohnya apa yang rendah kadar atau yang tinggi kadar kolesterolnya itu biasanya pada seafood, kepiting ya, kemudian Jeroan. jerawan, terus rawon atau soto daging yang lemaknya itu kuning-kuning enak gurih itu. Nah, itu dikurangin. Yang asin-asin dikurangi supaya tidak terkena hipertensi. Nah, Iya. kaitannya dengan tadi hipertensi pulmonal, berarti ASD sekundum tadi sudah memberi komplikasi berupa peningkatan tekanan darah di paru-parunya. Jadi mungkin itu ada keterlambatan dari ketahuan atau ketahuannya itu terlambat ASD sekundumnya sehingga
sudah memberi komplikasi terjadinya hipertensi di paru-parunya. Itu proses itu memang lama-lama kalau nggak ketahuan memang bisa terjadi hipertensi pulmonal. Nah, hipertensi pulmonalnya tadi kan hipertensi pulmonal sedang. Nah, bagaimana tingkat keberhasilan operasinya itu tergantung dari hipertensinya, hipertensi pulmonal itu, Ibu. Jadi nanti akan diperiksa lebih dalam lagi menggunakan ekokardiografi atau kateterisasi jantung dan seberapa besar luas dari lubang ASD-nya itu nanti ada kaitannya dengan keberhasilan operasinya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah semakin tinggi hipertensi pulmonalnya atau semakin berat ya hipertensi pulmonalnya, maka keberhasilannya juga makin rendah keberhasilan operasinya. Bahkan bila hipertensi pulmonalnya itu sudah sangat tinggi atau berat, dokter sudah tidak bisa mengoperasi lagi karena sudah terlambat. Kalaupun dioperasi, maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Begitu. Wah, bisa sampai merembet ke hipertensi pulmonal juga ya dokter ya ternyata. Iya, iya betul. Iya. Saya menambah informasi dan juga ilmu baru juga nih dokter. Ternyata memang sebegitu mengerikannya ya dokter ya untuk penyakit-penyakit jantung ini. Nah, ini Iya. ada pertanyaan masuk kembali dok dari Ki Joko Tumut. Bulan Februari kemarin saya kena serangan jantung. Akhir April saya pasang stent. Setelah itu saya merubah pola makan sesuai arahan dokter dan olahraga jalan pagi minimal 1 km. Nah, adakah olahraga lain yang aman? Terima kasih. Nah, itu gimana dok? Apakah memang ada olahraga lain yang lebih aman dibandingkan jalan pagi minimal 1 km dok? Iya, terima kasih Pak Ki Joko. Untuk olahraga yang Bapak lakukan 1 kilometer itu dilakukan atau durasinya berapa menit, Bapak? Itu yang perlu saya ketahui juga. Prinsipnya adalah ketika sudah pernah serangan jantung atau sudah mendapatkan tindakan ya, baik itu operasi atau pemasangan ring atau stent, maka memang pasien tersebut sebaiknya melakukan tes dulu. Tesnya berupa apa? Bisa tes treadmill, bisa tes ergo cycle, bisa tes jalan selama 6 menit. Dilakukannya di mana? Di rumah sakit atau di klinik dilakukan oleh dokter jantung. Dari situ, seorang pasien bisa diketahui kemampuannya untuk melakukan latihan atau melakukan olahraga. Jadi memang idealnya sebaiknya dilakukan tes dulu. Dari tes itu akan kelihatan, oh ini kemampuannya sampai berapa. Berapa itu nanti hitungannya dalam bentuk METS, satuannya itu adalah METS, METS. Nah, kalau misalnya, oh saya kok nggak sempat ya tes itu, atau saya belum sempat ke dokter, misalnya begitu. Maka olahraga apa yang aman? Olahraga yang aman adalah olahraga jenis aerobik. Jenis aerobik itu contohnya apa? Contohnya adalah jalan kaki. Jadi Bapak sudah benar itu melakukan jalan kaki olahraganya. Atau sepeda. Sepeda itu bisa sepedamu yang muter-muter itu atau sepeda statis. Atau berenang misalnya. Atau eh, dancing, kalau mau dancing boleh dancing ya, atau jogging. Nah, tapi untuk olahraga seperti berenang, kemudian jogging, itu harus dicek dulu, sebaiknya tes dulu. Lalu kemudian jenisnya aerobik, contohnya itu tadi ya, jalan, sepeda, tapi memang yang paling aman adalah berjalan kaki. Setelah itu durasinya atau berapa lama boleh melakukan jalan kaki itu? Maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Lebih dari 1 jam itu sudah tidak baik untuk jantungnya. Kecuali tujuannya mau jadi atlet ya, beda lagi itu ceritanya. Kalau mau jadi atlet Iya. memang lebih panjang durasinya ya, tidak lebih dari 1 jam. Kemudian
frekuensinya sekarang. Frekuensinya dalam 1 minggu itu 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali. Lamanya 1 jam atau paling lama 60 menit. Nah, jadi mulai dari eh, tadi jenis olahraga, kemudian frekuensi, durasi. Nah, kemudian eh, sampai saya merasa apa gitu. Bapak sampai merasa agak capek saja. Jangan sampai merasa capek. Kemudian kalau Bapak sudah bisa menghitung nadi sendiri, maka nadi saat latihan itu sebaiknya merupakan penjumlahan dari nadi saat istirahat ditambahkan 20 sampai 30 kali per menit. Karena kita hanya ingin intensitas sedang, bukan intensitas tinggi. Kalau intensitas ringan, gimana intensitas ringan? Intensitas ringan biasanya tidak akan memberikan dampak kebugaran. Jadi kita pakai intensitas sedang. Intensitas sedang gimana tuh? Kalau sampai Bapak agak capek saja. Keluhannya tuh sampai agak capek. Kedua, nadi istirahat Bapak ditambah 20 sampai 30 kali per menit. Misalnya nadi istirahat 60 nih Bapak. Bapak hitung nadi istirahatnya, oh saya 60 kali per menit. Maka setelah Bapak olahraga atau ketika Bapak olahraga, Bapak lihat lagi nadinya. Oh, saya udah 90 kali per menit nih nadi saya. Berarti Bapak sudah di intensitas sedang dan tidak perlu menambah denyut yang lebih tinggi lagi. Atau kalau sudah 90 kali per menit, ya udah berhenti Bapak. Nggak usah sampai nadinya 100 kali per menit. Itu gampang-gampangannya, Pak. Oke, Gitu. jadi untuk Pak Ki Joko Tumut tadi jawabannya sudah sangat rinci dan jelas juga ya Pak ya. Jadi mungkin bisa ditambahin lagi untuk olahraganya yang berupa aerobik aja karena kan sekarang lagi hit sepedaan ya dokter ya. Banyak banget nih orang sepedaan di jalan. Nah mungkin Mm. bisa sepedaan, jogging, ataupun berenang dengan intensitas yang tidak boleh ringan ataupun tidak boleh yang berat-berat. Jadi sedang-sedang saja ya dokter ya. Iya, Nah, iya, iya benar. oke. Nah, tadi untuk menghitung nadinya juga sudah dijelaskan secara rinci juga nih oleh narasumber kita. Tadi untuk menghitung nadi saat istirahat bisa ditambah 20 sampai 30 kali dan jangan lebih sampai 100 kali. Betul ya, dokter ya? Iya, iya. Karena ini saya tambahkan sedikit, kadang-kadang saya mendapat info dari kelompok bikers ya, kelompok bikers. Mereka tidak semua ya, mungkin memang belum mendapatkan info yang tepat. Jadi rata-rata mereka mengatakan bahwa oh nadinya nggak apa-apa nih kalau 220 dikurangi usia. Misalnya begitu ya, misalnya usianya 50 tahun. Kemudian nadinya berarti kalau 220 dikurangi 50 itu berapa ya? Saya berapa gitu ya, misalnya 70 Ya, 100 sekian. 170, dokter. Ya, 170 misalnya. Kemudian si individu itu usia 50 terus dia mengayuh sepedanya sampai 170 kali per menit nadinya. Nah, dia bilang, "Oh, kan masih aman ini. Ini masih dalam range nadi maksimal saya gitu." Tapi itu belum tentu benar juga, belum tentu benar. Kadang-kadang karena melebihi target nadi yang dia katakan bahwa itu nadinya masih dalam range umur dia, tapi jantungnya sudah nggak kuat. Akhirnya kolaps di tengah jalan, gitu. Jadi banyak banget ya dokter apa berita-berita di masyarakat atau Mm-mm. keyakinan-keyakinan di masyarakat yang sebenarnya belum tentu benar, tapi karena sudah diyakini banyak orang jadi dianggap benar seperti itu ya dok Iya, ya. iya. Sebaiknya kalau memang sudah punya hipertensi, udah merokok ya, mungkin ya, udah ada diabetes, kolesterolnya tinggi, sebelum olahraga yang berat, sebelum ikut touring, itu konsul Mm-mm. dulu, periksa dulu ke dokter jantung. Sebaiknya begitu. Meskipun saya nggak pernah tuh sakit jantung gitu ya, misalnya, tapi Ya. sebaiknya
konsultasi dulu supaya aman. Oke, baik dokter. Nah, ini ada mungkin eh, pertanyaan lagi nih dokter. Ada dua pertanyaan lagi terakhir yang masuk. Ya. Dokter, dari Marita underscore Soka. Kakak saya riwayat pernah PEB dan pernah 4 kali melahirkan secara sesar. Saat ini sering sesak nafas dan sering capek bila berjalan agak jauh atau beraktivitas. Nah, kata dokter ada pembekakan di jantungnya. Lalu yang jadi pertanyaan di sini, sebentar dok, untuk penanganannya sebaiknya bagaimana dok? Iya, terima kasih Ibu Marita pertanyaannya. Jadi PEB itu singkatan dari preeklamsi berat. Preeklamsi berat itu salah satu komplikasi dari kehamilan. Biasanya eh, ada tekanan darah tinggi, kemudian ada kekurangan protein sehingga badannya menjadi lebih bengkak. Ya, nah itu memang menurut penelitian PEB atau preeklamsi itu eh, akan merusak pembuluh darah, akan merusak pembuluh darah. Research ke depannya ini hasil research ya bahwa pasien-pasien yang mengalami PEB atau hanya preeklamsi ringan atau preeklamsi sedang sudah mengalami kerusakan dari endotel atau sel yang melindungi pembuluh darah itu sudah mengalami kerusakan endotel sehingga kemungkinan besar untuk terjadinya hipertensi atau terjadinya penyakit jantung koroner atau kerusakan pembuluh darah di otak atau ginjal itu akan lebih tinggi resikonya. Jadi untuk pasien-pasien yang kehamilannya pernah disertai dengan PEB atau preeklamsi, sebaiknya dalam kurun waktu setahun sekali itu memeriksakan dirinya ke dokter, dokter spesialis jantung ya untuk ngecek jantungnya karena biasanya kalau tidak terregulasi dengan baik atau PEB-nya itu berkepanjangan, hipertensinya dalam hal ini hipertensi yang berkepanjangan, maka akan menimbulkan komplikasi ke jantung. Nah, kemungkinan yang disampaikan oleh Ibu Marita ini, kakaknya sudah mengalami komplikasi karena PEB yang sudah memberi PEB-nya memberi komplikasi ke pembuluh darah, kemudian terjadi hipertensi, kemudian hipertensinya mungkin tidak terkontrol dengan baik, akhirnya jantungnya mengalami pembengkakan. Kira-kira begitu. Oke. Jantung yang mengalami pembengkakan dan menyebabkan keluhan sesak nafas itu berarti kemungkinan sudah mengalami gagal jantung. Jadi sebaiknya kakak dari Ibu Marita ini kalau belum periksa ke dokter jantung, sebaiknya periksa untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih lengkap untuk kondisinya itu. Oke, jadi memang benar ya dokter ya, menjadi seorang ibu tuh berat banget perjuangannya Ya, dari iya. hamil, melahirkan, habis melahirkan masih juga ada resiko-resiko kena tadi preeklamsi. Benar-benar kita sebagai seorang wanita itu perjuangannya besar sekali ya dokter ya ternyata ya dok. Maka itu surga di telapak kaki ibu kan? Ibu. Betul sekali. Harus ibu yang disebut 3 kali dulu baru ayah ya dok ya kalau di Iya, Islam dok. iya. Ini kita ada pertanyaan yang terakhir dok. Ya, Kalau pertanyaan terakhir dari netizen, Dok. Nah, untuk Pak Faisal underscore Ibran 16, Dok, apabila jantung kita yang terlanjur sedikit membesar, apakah bisa kembali normal suatu saat? Nah, ini gimana nih, Dok? Saya juga penasaran nih, Dok. oke, terima kasih Pak Faisal. Jantung membesar itu ada dua kemungkinan, Bapak. Ada karena ototnya yang menebal, jadi jantung itu punya otot ya. Ototnya yang menebal atau kita sebut dalam istilah kedokteran adalah hipertrofi. Atau rongga jantungnya yang melebar. Jadi bisa otot yang menebal atau rongga jantung yang membesar. Rongganya itu meluas gitu ya. Atau dua-duanya bisa menebal ototnya juga terjadi pembesaran atau rongga jantungnya menjadi lebih longgar, lebih besar.
Nah, sekarang kalau penyebabnya adalah otot yang menebal penyebabnya, kemungkinan jantung itu menjadi kembali ke normal atau mengecil lah. Ya, dari yang agak tebal itu jadi menipis ototnya, itu masih bisa dengan Oke. obat-obat. Contohnya adalah obat golongan ACE inhibitor, ARB itu kalau nama nama awamnya itu captopril, lisinopril gitu ya, generiknya itu seperti itu. Tapi kalau penyebabnya adalah rongganya yang membesar, rongganya itu membesar ya, rongga jantungnya, itu sulit untuk kembali ke kondisi semula. Karena apa? Karena seperti karet. Karet itu kalau sudah melar, kan nggak bisa balik rapat lagi ya, Kencang karet lagi itu. ya, dokter. Uh, uh, nggak bisa mengecil lagi. Itu seperti itu, jantung. Kecuali pelebaran rongga jantung pada ibu hamil yang kita sebut Hmm. kardiomiopati peripartum. Jadi ibu hamil itu ada yang terkena kardiomiopati. Kardiomiopati karena volume darah yang banyak ketika hamil, kemudian jantungnya gede, kemudian setelah bayinya lahir, kemungkinan bisa mengecil lagi. Itu Oke. pada ibu hamil. Tapi kalau yang bapak-bapak ya kalau sudah rongganya melebar susah untuk dikembalikan mengecil lagi gitu. Oke, berarti semuanya tergantung dari kondisi dan juga diagnosanya juga ya dokter ya. Tidak bisa Iya, iya. serta-merta kita bilang bisa atau tidaknya gitu ya dokter ya. Mm-mm, mm-mm. Iya betul. Eh, ini ternyata masih ada pertanyaan selipan lagi nih dokter dari tim Boleh, Metro. silakan. Oke, nah tadi kita balik lagi ke rehabilitasi jantung dok. Sebenarnya apa saja resiko yang terjadi ketika pasien mengalami sudah melaksanakan rehabilitasi jantung, Pak? Ya, eh, program rehabilitasi jantung, kalau di program rehabilitasi jantung sendiri kan memang ada program latihan fisik atau olahraga ya. Eh, Kita memang selalu setiap pasien jantung nih ya, kemungkinan untuk mengalami serangan jantung ketika olahraga itu tetap ada. Wong orang katanya nggak punya sakit jantung aja, olahraga bisa kolaps ya. Iya, Apalagi yang betul. sudah punya penyakit jantung. Tapi tentunya semua dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Maka itu setiap pasien yang akan mengikuti program rehab itu selalu dites dulu. Dites Oke. kemampuan latihannya bagaimana, kemampuan fisiknya bagaimana. Dari tes itu baru kita tentukan olahraga yang tepat untuk pasien itu. Insya Allah tidak terjadi serangan kalau melakukannya dengan benar. Tetapi kejadian serangan jantung itu memang tidak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Kalau bisa diprediksi kan enak ya. Oh saya mau serangan jantung nih, saya ke UGD duluan lah gitu ya. Misalnya gitu. Iya. Nah, kalau kalau misalnya resiko terjadinya serangan jantung ketika melakukan latihan fisik di rehab itu lebih rendah dibandingkan orang yang melakukan latihan fisik di luar gimnasium rehab. Lalu kalau setelahnya, setelah mengikuti program rehab jantung, ada nggak resiko kena serangan jantung lagi? Ya tetap ada. Apalagi kalau gaya hidupnya balik lagi, Jelas balik ya, jelek betul. lagi, balik Merokok lagi ya. lagi, makanan Iya, sembarangan gitu ya, dok ya. iya betul, betul. Dan ingat bahwa faktor usia itu mempengaruhi juga. Jadi faktor usia itu mempengaruhi kesehatan dari pembuluh darah dan jantungnya. Kan ada fase expired ya. Kalau kita semakin nambah usia, kan terjadi proses degeneratif dari pembuluh darah, dari jantungnya, dari seluruh tubuh. Maka meskipun kadang-kadang sudah diperbaiki, sudah dikasih obat, kalau sudah terjadi proses degeneratif, kemungkinan terjadi serangan jantung ulang itu juga bisa Mm-mm. terjadi. Tapi buat saya, prinsipnya selama kita sudah berusaha untuk sehat, sudah minum obat, berusaha untuk sehat, tetapi ternyata masih kena serangan jantung misalnya, itu adalah takdir. Itu Biar saja. wallahu Ya. a'lam ya, dok ya.
Iya, Karena itu makanya serangan jantung disebut salah satu sebagai silent killer ya dok ya, karena kita nggak tahu betul. tiba-tiba datang dan itu benar-benar sangat membahayakan juga ya dok ya. Iya, iya, itu yang bikin shock keluarganya ya. Bikin shock Iya, keluarganya dan kadang-kadang pasiennya, saya biasanya tenes, nggak apa-apa, kenapa ini sekarang tenes saya kok serangan jantung? Nah, itu sering begitu. hal itu juga bikin banyak anggota keluarga tuh denial juga, ini nggak kenapa-napa kok tiba-tiba abis badminton terus kolaps terus Mm-mm. tiba-tiba Mm-mm. meninggal, ternyata jantung koroner. Nah dok, Iya, sebenarnya ini pertanyaannya masih banyak banget dok, karena emang benar-benar kayaknya banyak banget nih yang tertarik dengan pembahasan atau ulasan yang dibahas oleh dokter. Tapi karena memang pertanyaannya semua rata-rata ke olahraga apa yang memang paling aman dan paling nyaman untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung. Nah, mungkin iya, bisa sekali lagi dokter iya. dijelaskan dan secara umum olahraga yang paling aman untuk Ya, pasien-pasien yang pernah mengalami penyakit jantung, dok. ya. Jadi kalau sudah ada serangan jantung, yang paling aman adalah olahraga jenis aerobik atau yang banyak menggunakan oksigen di dalam tubuh. Contohnya adalah jalan kaki, sepeda, dancing, atau berenang ya. Tapi dari semua itu mana yang paling aman? Yang paling aman adalah berjalan kaki yang paling aman. Kemudian dilakukannya selama berapa lama atau durasinya ketika latihan? Paling lama 1 jam dan harus selalu dimulai dengan pemanasan atau stretching dan pendinginan setelah jalan-jalan itu. Kemudian frekuensinya berapa kali? 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Kalau capek jangan olahraga, kalau demam jangan olahraga. Kadang kan orang, oh, badanku nggak enak nih mau flu, saya olahraga aja. Nah itu salah ya. Kalau lagi demam atau lagi flu jangan olahraga, istirahat dulu sampai benar-benar nyaman baru olahraga. Kemudian sampai apa supaya aman itu sampai capek kah? Jangan sampai capek, sampai agak capek saja sampai agak capek aja. Apa contohnya sampai agak capek itu? Jangan sampai keringat bercucuran. Itu berarti sudah capek. Jangan sampai kalau diajak ngomong, diajak bicara ya, sudah tidak bisa membalas lagi, udah ngos-ngosan. Itu sudah capek. Ya, itu Oke, cirinya gitu. oke dokter. Jadi pembahasan kita selama hampir 1 jam ini benar-benar padat banget dan benar-benar penuh insight dan juga ilmu-ilmu baru. Jadi rehabilitasi jantung memang salah satu hal penting untuk memperbaiki kondisi pasien yang sudah mengalami penyakit jantung, baik itu jantung koroner ataupun operasi pemasangan ring. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga menurunkan mortalitas ya dokter ya. Mortalitas. Iya, Oke, sampai ke 25% tadi. Jadi memang rehabilitasi jantung ini memang salah satu rehabilitasi yang penting untuk pasien jantung karena bisa menurunkan mortalitas sampai 25%, itu banyak banget ya, seperempat dari 100 lah itu ya, iya, dok ya. iya. Memang selain itu manfaatnya untuk merubah gaya hidup juga. Jadi nih untuk sobat Metro yang sudah pernah kena penyakit jantung, jangan dibalikin lagi merokoknya, makan jeroan malah digas terus mentang-mentang sudah operasi ring, malah harus tetap dikurangi ya dok ya. Betul, betul, betul itu. Sangat betul. Jangan diulang itu gaya hidup yang tidak sehat itu. Karena memang penyakit jantung merupakan salah satu silent killer yang angka kematiannya tertinggi di Indonesia ya dokter ya. Betul. Dan itu Iya, bisa, walaupun sudah dioperasi tetap bisa kambuh lagi ya dokter ya. bisa kalau gaya hidupnya tidak sehat. Oke, makanya nih Sobat Metro nih, walaupun udah operasi ring, jangan ngerasa bahwa hidupnya bebas lagi. Ingat bahwa salah satu silent killer atau penyebab kematian yang diam-diam mematikan adalah penyakit jantung. Nah, tadi kita sudah bahas juga dokter bahasan dan materi-materi tentang rehabilitasi jantung.
Untuk pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga sudah dijawab dan sudah dijawab lengkap oleh dokter. Olahraga apa saja yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh pasien ataupun masyarakat yang memang sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi ini untuk Sobat Metro, mungkin diulang lagi untuk olahraga yang efektif dan juga nyaman dan aman itu untuk olahraga yang berbasis aerobik. Jadi seperti bersepeda, jogging, ataupun berenang, tapi juga harus memperhatikan kondisi-kondisi di tubuh sendiri ya dokter ya. Jangan sampai kecapean, jangan sampai dijor-jorin karena memang Ya, olahraga itu untuk meningkatkan kondisi fisik, bukan malah nyari capek aja. Karena kan biasanya betul, orang olahraga betul. pengen cari capek gitu. Kan sebenarnya olahraga kan untuk meningkatkan kebugaran, bukan untuk capek ya Iya, dokter ya. betul, betul Oke, banget. okay. Oke, Sahabat Metro, terima kasih sudah bergabung dalam live Instagram di info.rsklinik.sby. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak juga mewakili Metro Healthcare, mengucapkan terima kasih kepada narasumber kalau kata Maria Teguh super sekali, Terima Dokter kasih. Diana Sarasvati. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertemu dan berdiskusi kembali di acara live talk show lainnya dengan topik yang tentunya sangat menarik lainnya karena memang netizen ini kayaknya masih banyak pertanyaan nih dok untuk dokter ya. Oke, Terima karena kasih banyak ya Metro Health, Metro Healthcare yang sudah mengundang saya. Terima kasih banyak. terima kasih banyak juga untuk klinik utama Dharma Husada Premier yang sudah memperkenalkan dan menyambungkan kepada dokter Diana. Jadi kita hari ini benar-benar dapat insight yang benar-benar bagus banget dan super banget karena ada gerobak ditarik sapi, sapi berjalan dengan cepat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Saya Inga Dwi Lestari undur diri, sampai ketemu di live berikutnya. Terima kasih dokter, Terima assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Terima Iya, kasih. sama-sama.